dan dorongan kuat terhadap sesuatu hal yang membuat seseorang semangat dan ingin terus mengembangkannya. Perbedaan passion dengan bakat. Yang pertama, passion, ketertarikan dan kemauan kuat untuk menekuni sesuatu. Dua, bakat, kemampuan alami yang sudah dimiliki sejak kecil. Pentingnya passion diri. Passion penting karena dapat memberikan motivasi, membantu menentukan tujuan hidup, dan membuat seseorang lebih konsisten serta berprestasi. Cara menemukan passion dalam diri sendiri. Yang pertama, mengenali hal yang paling disukai. Yang kedua, mencoba berbagai kegiatan. Yang ketiga, memperhatikan aktivitas yang membuat waktu. Dan yang keempat, mendengarkan masukan dari orang sekitar. Dapat menampilkan pelanggan di seluruh negara termasuk provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan lain-lain. Peluang menjual produk digital, membuat komunitas online, menjual produk second hand. Kekurangannya, risiko keamanan, kurangnya interaksi langsung, persaingan tinggi, biaya pengiriman atau mempergunakan masalah hukum, hak cipta, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Keunggulannya, biaya rendah, fleksibilitas, dapat dijangkau dari mana dan kapan saja. Biaya operasional, biaya hosting, domain, desain, pengembangan, pemasaran, pengiriman, kemasan, dan layanan pelanggan. Kemudian penjelasannya dituliskan oleh kita. Situs web Blogsitu. Situs web yang berisi tulisan artikel posting yang diurutkan secara kronologis terbalik baru di atas. Fungsi berbagai informasi dan blog pengetahuan. 2. Pembangunan personal branding atau brand awareness. 3. Menghasilkan monetasi. 4. Membangun komunitas. 5. Menyalurkan hobi atau minat. Elemen penting blog. 1. Judul blog. 2. Link. 3. Hosting. 4. Template atau tema. 5. Konten. 6. Kategori dan tag. 7. Komentar. Jenis-jenis blog berdasarkan tujuan dan konten. 1. Blog pribadi, personal blog. Tujuan berbagai pengalaman pribadi, opini atau pemikiran. Konten cerita sehari-hari, catatan jalanan, refleksi diri. 2. Blog IG. Tujuan menjadi sumber informasi terpercaya dalam topik tertentu. Konten artikel mendalam, tutorial, ulasan, studi kasus. 3. Blog bisnis blog. Tujuan meningkatkan brand awareness, menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Konten artikel terkait industri, tip, kasus, berita, perusahaan. Jenis-jenis blog berdasarkan tujuan dan konten. 4. Blog berita, news blog. Tujuan menyajikan berita dan informasi terkini tentang topik tertentu. Konten artikel berita, laporan, investigasi, wawancara. Blog portofolio. Tujuan menampilkan karya dan kemampuan personal. Konten contoh proyek, deskripsi keterampilan, testimoni klien. Jenis-jenis blog berdasarkan format konten. Blog tag, fokus utama pada tulisan, cocok untuk topik yang membutuhkan penjelasan detail atau analisis mendalam. 2. Blog gambar, fotoblog, fokus utama pada foto atau ilustrasi, cocok untuk travel blog, fashion blog, atau food blog.
Ketiga, blog video vlog. Konten utama berupa video, cocok untuk tutorial, review produk atau game vlog. Blog audio, podcast. Konten utama berupa rekaman suara, cocok untuk wawancara, diskusi atau cerita audio. Blog campuran, mixed media blog, menggabungkan berbagai format konten, teks, gambar, video, audio, memberikan variasi dan pengalaman yang lebih menarik bagi pembaca. Mata uang namanya. Ya, kemudian catatan saja untuk credit forex. Mulainya kita membutuhkan persiapan yang matang, strategi yang teruji, pengungkapan yang memadai, dan manajemen risiko yang ketat juga diselidiki supaya kita dapat mendapatkan keuntungan yang jangka panjang. Kita juga memilih broker yang terregulasi dan juga sudah memiliki potensi. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh sebelumnya perkenalkan nama saya Zul. Jadi cryptocurrency adalah mata uang nasional yang keamanannya dijamin dan dibatasi. Dan menggunakan media cryptocurrency bersifat terdesentralisasi dan nantinya tidak dikelola oleh sektor pusat manapun dan tidak terikat pada batasan negara manapun. Aset cryptocurrency adalah ada beberapa, yaitu Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Tether. Selain itu, di aspek literasi finansial dan resiko, kita harus menganalisis resiko sehingga dapat mengambil keputusan dengan hati-hati. Kelebihan cryptocurrency cepat dan mudah, akses globalnya tanpa batas, tahan inovasi, dan keamanannya terjamin. Kelemahan cryptocurrency itu nilai mata uang kripto turun secara drastis, terus transaksi tidak bisa diberitahukan begitu saja setelah transfer, rentan aktivitas ilegal, dan cryptocurrency diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik. Saya akan menjelaskan tentang desain grafis. Desain grafis terdiri dari kata grafik, objek, dan gambar. Kalau desain grafis berarti merancang atau rancangan. Jadi grafik desain berkaitan dengan kegiatan merancang gambar yang akan digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan. Baik. Untuk contoh produk grafis cetak yaitu ada 5. Publikasi, koran, majalah, buku, dan jurnal. Periklanan dan promosi yaitu poster, brosur, pamflet, spanduk, baliho, dan iklan. Identitas dan komunikasi yaitu logo, kartu nama, sertifikat label, dan alat tulis kantor. Yang keempat, kemasan
yaitu kemasan produk. Kelima, dokumen lain, undangan, kartu ucapan, dan stempel. Contoh produk grafis digital. Contoh produk grafis digital yaitu satu, konten digital, yaitu desain produk digital, grafis untuk media sosial, dan iklan digital online. Dua, kemudian grafis, logo bergerak, video promosi, iklan bergerak, dan grafis film atau video. Yang keempat, pola digital. Pola digital yaitu pola lurus untuk wallpaper atau kain, pola abstrak dan tekstur. Aplikasi yang digunakan yaitu Canva, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, dan Figma. Format yang digunakan untuk yaitu JPEG, PNG, SVG, PSP, dan WebP. Tambahkan garis vektor dapat juga ukurannya dan dibuat dengan persamaan matematika. Dua, garis bitmap, ukuran tetap dan dibuat menggunakan pixel. Ya, yang mau pertanyaan saya ini yang kedua nanti saya mau tahu tentang Kristen. Aku tuh peluk sama Ciri kok ya. Oh itu. Kenapa? Suka. Mungkin saya suka rumitnya cuma di sini. Oh betul, enggak apa ya, masing-masing disiapkan ya. Kenapa? Ada pesan apa? Kemudian kenapa? Ya. Ya,
karena balapan itu saya merasa terlambat. Kalau kita kalah kan kita harus naikin motornya itu, sebenarnya harus tambahin. Jadi harus kita berusaha biar menang lawan musuhnya. Untuk kalian sekolah MPS masing-masing, saya rasa itu satu peluang untuk ke depan besok gitu ya. Kalau siapa konsisten untuk kembali, saya itu hal ini tercapai. Misalnya menjadi seorang yang kalau suka membaca itu itu bisa menjadi seorang ahli khususkan gitu ya. Atau mungkin tadi yang sukanya bermain sepeda motor, itu besok bisa menjadi teknisi gitu ya. Atau untuk renang bisa menjadi pelatih bisa, atau untuk tadi ketua masak bisa gitu ya. Itu semua poli, iya bisa menjadi pelatih poli gitu ya. Itu pertanyaan yang sederhana, tapi saya pikir itu bisa berfungsi untuk masa depan. Dan yang kedua untuk kalian untuk didiskusikan oleh waktunya sekitar 1 menit. Saya mau tahu bagaimana cara kalian bisa mengantisipasi yang namanya spend business online. Saya bertanya itu karena memang sekarang zamannya digital dan kadang-kadang itu anonim maksudnya pengelolaan mana kita buka perlu yang namanya bio lakukan penelitian dulu awal ya, coba nanti ya coba untuk ini kaitannya dengan slide tentang kebersamaan tanggung jawab itu tolong ditambahkan di slide setelah bisnis online gitu ya, sistem bisnis online ya. Sedangkan untuk pelaku tadi saya sudah bilang juga ada mengenai proses kita gitu ya. Jadi sistem bisnis online yang bisa lebih konsultasi hari ini kan kalau diskusikan bersama itu saja. Terima kasih untuk setelah yang ditutup nanti tanda tangan untuk tanda yang tadi ini pertanyaan ya. Ya, komunikasinya kan videonya juga sekalian termasuk hari ini ya. Hari betul. Ya, karena ini salah satu yang dinilai ini kerjasama dengan kalian sudah membuat satu hal yang baru gitu ya. Jadi ini saya sudah tulis di sini dan seperti ini sampingnya gitu ya. Menurut itu saya bisa mulai sama roti bazarnya mungkin kalau ada videonya tolong berangkat atau ada apa yang mau ditambahkan tambahkan. Tapi saya bisa satu-satu kalau kalian kembali sini ternyata bisa melihat ternyata seperti ini.